Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita gali lebih dalam ya soal prinsip kepemimpinan pribadi yang penting banget. Kebiasaan dua, memulai dengan tujuan akhir. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah, wah sibuk luar biasa, lari kenceng banget, tapi terus kepikiran ini tangga yang saya panjat udah nyender di tembok yang benar belum ya? Iya, ini pertanyaan kunci. Dan materi yang Anda bagikan ini intinya kan ada di konsep dasar. Segala sesuatu itu diciptakannya dua kali. Selalu ada kreasi mental dulu, rencana, visi, cetek biru lah kalau mau gampang, di pikiran kita. Baru setelah itu kreasi fisiknya ya, realisasinya di dunia nyata. Betul, kayak ya itu tadi, bangun rumah, nggak mungkin langsung pasang bata kan? Pasti ada rancangannya dulu, detail di kepala atau di kertas. Bener banget. Dan ditekankan juga di sini ya, kalau kegagalan itu seringkali justru akarnya di kreasi pertama tadi. Rencana mentalnya nggak matang, atau malah nggak ada sama sekali, kita langsung jalan aja. Nah, ini dia nih. Ini membawa kita ke pilihan yang fundamental sebetulnya. Apakah kita mau secara sadar ngerancang hidup kita, bikin kreasi pertama itu dengan sengaja, atau yaudah kita biarin aja orang lain, tuntutan lingkungan, atau keadaan yang nentuin arah hidup kita secara istilahnya default. Jadi kayak hidup ngikutin skrip orang lain gitu ya, tanpa sadar. Bisa jadi, kalau kita nggak pakai kesadaran diri kita, ya kita mungkin cuma ngejalanin program yang udah diinstal sama keluarga, temen, atau tekanan sekitar. Oke. Nah, konsep ini kan nyambung banget ya ke perbedaan antara kepemimpinan sama manajemen. Dijelasin dengan cukup tajam juga di materi ini. Iya, kepemimpinan itu katanya ya, kreasi pertama itu. Nentuin hutan mana yang tepat buat dimasukin, visi besarnya lah. Sementara manajemen itu kreasi keduanya. Gimana caranya manjat tangga seefisien mungkin di hutan yang udah kita pilih? Persis. Dan kalau kepemimpinannya nggak efektif, kalau kita salah pilih hutan, ya manajemen seefisien apapun jadi sia-siaan. Ah ya bener. Kayak perumpamaan di sumber itu ya, merapikan kursi geladak di kapal Titanic. Nggak ada gunanya gitu. Betul. Contoh presiden perusahaan minyak itu juga menarik ya. Dia sadar terlalu fokus di manajemen logistik harian, efisiensi tapi kurang di kepemimpinan. Arahnya mau kemana, visinya apa, budayanya gimana. Terus pas dia ubah fokusnya, bisnisnya berubah drastis ya. Iya. Dan ini nggak cuma buat bisnis loh. Di kehidupan pribadi, di keluarga sama aja prinsipnya. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa jadi pencipta pertama buat diri kita sendiri? Nulis skrip kita sendiri gitu. Nah, materi ini nunjuk ke 3 anugerah unik manusia, ada kesadaran diri buat ngenalin skrip yang mungkin lagi kita jalanin, terus ada imajinasi buat ngebayangin potensi masa depan yang kita mau. Dan satu lagi, hati nurani ya, buat nyambung ke nilai-nilai dan prinsip kita. Tepat. Dan cara paling efektif buat menerapkan ini semua, buat memulai dengan tujuan akhir, itu dengan mengembangkan apa yang disebut pernyataan misi pribadi. Pernyataan misi pribadi, oke. Itu kayak gimana tuh bentuknya? Ini bukan sekedar tulisan bagus saja ya, tapi lebih kayak konstitusi pribadi. Isinya artikulasi nilai-nilai terdalam Anda, arah hidup Anda mau kemana. Proses bikinnya ini butuh ya introspeksi mendalam, mikir, revisi lagi. Ada sekali jadi ya berarti. Jelas nggak? Dan menariknya, ada kutipan Frankl di situ. Kita itu lebih ke mendeteksi atau menemukan misi kita, bukan menciptakannya dari nol. Ini nyambung ke kebiasaan satu kemarin kan? Kalau Anda itu programmer hidup Anda, nah kebiasaan dua ini bilang, yuk tulis programnya. Wah, dalam juga ya. Ada tips nggak buat mulai nulisnya? Di materi disebutin nggak? Ada beberapa teknik. Misalnya coba bayangin pemakaman Anda sendiri. Agak morbid mungkin ya, tapi efektif. Apa sih yang Anda pengen orang katakan tentang Anda nanti? Sebagai pasangan, orang tua, teman, profesional gitu ya? Iya, dalam berbagai peran penting hidup Anda. Atau cara lain, identifikasi aja peran-peran kunci Anda sekarang, terus tentuin tujuan Anda di tiap peran itu apa. Menarik. Terus ada juga ya kaitan sama otak kanan dan kiri. Betul, secara konseptual, kepemimpinan habit 2 ini lebih ke aktivitas otak kanan, intuisi, kreativitas, visi, gambaran besar. Sementara manajemen, nanti di habit 3 itu lebih otak kiri, analisis, logika, urutan langkah. Dua-duanya penting. Tapi urutannya ya, nah itu dia. Ada ungkapan bagus, kelola dari kiri, pimpin dari kanan. Jadi visinya dulu kanan,
baru eksekusi terstrukturnya kiri. Oke, masuk akal. Terus kalau udah punya nih pernyataan misi, gimana caranya biar nggak jadi dokumen pajangan aja? Biar bener-bener hidup gitu sehari-hari. Nah, disinilah peran visualisasi sama afirmasi. Kita bisa bikin gambaran mental yang jelas, yang kuat, tentang gimana kita bertindak sesuai nilai-nilai di misi kita itu. Terus diperkuat pakai afirmasi ya, kalimat-kalimat positif gitu. Iya, afirmasi yang efektif itu katanya harus personal, saya, positif, saya merespons dengan sabar, pakai waktu sekarang atau present tense, terus kalau bisa ada gambaran visualnya ketika anak saya rewel, dan membangkitkan emosi positif, dan saya merasa tenang dan penuh kasih. Oh, jadi lengkap ya unsurnya, biar benar-benar masuk ke alam bawah sadar gitu mungkin ya? Kurang lebih begitu, membantu memprogram ulang respons otomatif kita biar lebih sejalan sama tujuan akhir yang udah kita tetapkan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita soal kebiasaan dua ini, intinya adalah kekuatan luar biasa dari punya tujuan yang jelas ya, memulai dengan gambaran akhir di kepala itu bikin kita bisa proaktif membentuk masa depan. Betul, kita jadi nggak cuma reaktif sama apa yang terjadi di sekitar kita pegang kendali kreasi pertama itu. Ini esensi kepemimpinan pribadi. Dan ini proses terus-menerus ya, bukan sekali bikin terus selesai. Jelas, pernyataan misi itu perlu ditinjau lagi, disesuaikan seiring kita belajar dan bertumbuh. Yang paling penting itu konsisten ngejaga visi dan nilai-nilai kita itu jadi kompas lah buat keputusan sehari-hari. Oke, nah sebagai penutup mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan yang terinspirasi dari materi ini. Kalau Anda tidak secara sadar, secara sengaja merancang kreasi pertama Anda, tujuan dan arah hidup Anda, itu kira-kira siapa atau apa ya yang sedang melakukannya untuk Anda secara default saat ini?